tim China, grup phase kuat kan. Iya. Begitu udah BO7 jadi jelek. Ternyata hero poolnya emang dikit. Betul sekali. Dan ini dia game kedua. 1 untuk tim DG. Kira bakal di ban, mereka bisa ngamanin Richter. Mereka bisa lepas Alice Malok lagi kalau mereka mau. Zip di ban. Mereka udah gak takut ini sama Alice Malok. Richternya di ban. Berarti gak mau ngambil Richter. Florentino. Padahal kemarin Mamon main Richter terus ya. Mamon main Florentino. Bisa jadi kalau nggak di ban. Ya, kalau di ban bakal ada Florentino. Kalau enggak, Florentino bisa dapat Laville, first pick. Soalnya, lo bisa lepas Alice Malok lagi ke musuh. Apakah ini efek? It's a choice sih. Hidup adalah pilihan. Coba adalah pilihan. Terserah sih. Tapi setahu gue sih DG nggak main Laville. DG belum main Laville kayaknya. Belum, karena kan belum kebuka. Nah itu, apakah? Udah pernah kebuka tapi nggak diambil. Makanya apakah DG-nya nggak mau main Laville, apa emang nggak main Laville? Oke, Laville di ban dan ini dia Florentino untuk Mamon. Mamon Florentino senialnya pakai Melo. Wah, itu dia combo lu. Gua tahu itu. Combo kopi. Combo kopi susu. Karena kalau combo kopi doang sama backdoor. Melo susu. Kan draft pick-nya berubah Thailand. Senial diambil, nggak mau ada Florentino senial musuhnya. Draft pick-nya langsung berubah. Ini sesuatu yang belum dikeluarin Bacon kayak dari kemarin. Soalnya senial udah pasti dikombain sama Florentino. Tapi dia juga bisa combine senial mau Omen, sama Killgrowth, sama Yena, sama Lubu. Pokoknya satu DS yang ngedive ditambah satu senial itu combo lama kan. Senial Volcat, senial Thor. Volcat belum turun loh. Belum lah. Volcat belum turun. Mawang dia kan raja terakhir dia. Peradaban. Oke, peradaban. Tapi feeling gue Yena harusnya. Dia tuh Yun. Oh yeah, Ras. Wow. Dari tadi nggak dilepas loh rahasia scroll. Tulen bisa. Gerak lagi juga boleh. Digerak juga bisa atau entar aja. Bisa. Entar aja. Tapi bisa di ban pas kedua. Tapi kan masih banyak pilihannya. Mereka harus main team fight. Nggak bisa main pick off lagi. Agak sulit karena ada senial. Tapi sebenarnya enak tau gak sih Han? Kenapa? Kan senialnya udah keambil. Support. DG-nya main Malok Alice. Bisa. Gak bakal ada Chokner kan? Bener, mereka ngapain ngambil pick ya? Kalau mau bisa Melok Alice. DG-nya yang main Malok Alice. Lauriel Scaling. Iya gak Lauri. Mereka mau fight, mereka mau team fight, gak mau pick off lagi karena udah susah kalau ada senial kalau misalkan mau pick off. Elandor ya tapi tetap. Once again. Mereka nggak mau main Alice Malok, nggak mau. Kayaknya bakal ada Lindis. Kha'Zix. Oke. Kha'Zix Diautuyen. Diautuyen. Bisa jadi. Itu serem sih. Kha'Zix Diautuyen. Kayaknya dari Bacon, oke, Yenanya buat lawan Florentino. Tapi gak ada kemungkinan dia bakal main jungle Archer tetap. Atau Abyssal Archer bakal ada satu lane di mana Bacon lebih kuat daripada DG. Karena DG kalau dia cuma main Elandor doang Archernya, ya ada satu yang pincang. Kecuali mau main Elandor Hayate lagi kayak tadi. DG bisa ban Archer sih. Karena Elandor kena hero burst-nya. Ban Lindis sih, harus Lindisnya di ban. Jungle Archer ya? Iya. Panic. Karena tadi udah ada bau-bau mau ke arah sana gitu. Panic gimana, Bon? Fan. Mereka pakai Jungle Archer Fennec atau... Kalau di lane Violet tuh kurang kuat. Diautuyennya di ban ya? Berarti itu udah sah gitu ya, Kha'Zix Diautuyen ya. Kha'Zix Diautuyen Kha'Zix Diautuyen haram. Bisa. Itu the new. Siapa lah kira-kira hero yang bisa dikomen sama Kha'Zix? Bisa pakai Ignis sih. Yang area-area satu aja. Kalau Tulen jadi nggak nyambung. Irak, Ignis. Bisa. Terus Illumia tapi udah Krixi, tapi Krixi di ban. Liliana juga bisa. Shining Light, Blinding Light. Karena itu kan kalau misalkan makin banyak targetnya makin sakit. Makin sakit. Elsu. Enggak sih. Muradi tuh udah di nerf gitu ya. Kalau ke sekarang masih ini ya. Still annoying sih. Still annoying ya set-setnya. Padahal kalau misalkan ramean tuh kan nggak berasa. Karena nge-counter harus jadi nge-counter gameplay. Akhirnya lu nggak bisa keluarin gameplay yang lu mau. Jadi harus ngikutin alurnya Murad. Oke, Hus. Ini bakal pick. Belum ada Archer, Fennec masih bisa. Archer bisa belakangan mereka. Biar gak ketahuan gitu. Tapi feeling gue soalnya nggak mungkin gak main Archer ya. Hayate. Belum ada yang nggak main Archer. Iya, takutnya pick 2 Archer lagi nih DG. Bisa jadi DG pick 2 Archer. Telanas. First time. Mereka harus punya hero late game. DG harus punya hero late game yang kuat buat ngegendong Elandornya. Ada Elsu. Elsunya Ayep ya. Elsu Ayep. Apakah Pekalongan
Atau tidak? One shot, one kill. Oh, Superman. Are you ready itu? Tapi berat Fight. loh. Main Superman lawannya Telanas. Iya sih, kalau Kalau dikasih mau buff merah ditukar. kan pasti kan ini. Skill penetration shotnya yang 3 panah itu kan bikin Superman Slow tuh. down. Tapi lu Ayep tuh muternya jauh sih kalau pakai Superman. Jauh dia muternya. Kasih dulu. Kalau berani 1 lawan 1. Wiro Sableng. Di over aja Shadow masih bingung, Meloy masih nyimpen dan Superman masih di. Gue pede nih pakai Superman. Kalau Ayep sih pede sih. Kadang-kadang tuh gini nih, kalau misalkan ada coach atau ada siapa di belakang yang nanya gitu, lu kira-kira mau main apa gitu. Bisa ditawarin nih, lu main ini aja, misalkan tadi tuh main Elsu aja. Gue pengen main Superman, lu pede gak pakai Superman? Yes, gue pede, bakal dikasih. Tapi tergantung gini, playernya lagi. Kan mereka bisa switch lane, Han. Bisa jadi Florentino-nya yang ketemu Telanas. Bisa. Bisa aja kan. Kan nggak harus Superman yang ketemu Telanas. Bisa, jelas. Itu udah bisa harus basic. Dan Nakret ya. Nakret diambil. Draftnya bagusan yang kiri. Tapi kalau late game Telanas gak ada obat. Kita lihat aja nanti ya. Ini tergantung dari early-nya juga nih pastinya. Lebih agresif yang kiri. Early-nya harusnya DG. Iya, early-nya harusnya DG. Udah Superman. jelas. Superman, Kha'Zix, Dirak. Atau enggak Superman-nya Superman mid. Kha'Zix tuh udah engage kuat banget. Superman-nya mid. Diraknya taruh Abyssal dulu sampai level 4. Itu juga bisa. Bisa, yang penting clear creep Yang aja. penting clear creep. Karena emang Superman cuma dibutuhkan buat clear creep. Toh nggak ada Omen juga kan di lawannya. Jadi nggak bakal ada tiba-tiba dia di clear creep terus nggak bisa pulang. Tapi Ayep dengan Superman-nya ini yang ngebuat DG jadi ada julukan Super DG. Ada hashtag Super DG karena Ayep Superman-nya memang mainnya HP ya. Kalau kita lihat itu ya, Betul. Arkana HP dia. Untung Ayep mainnya Superman deh. Iya. Coba dia mainnya Wonder Woman. Jadinya apa? Wonder DG. Wonder DG. Untung mainnya Super DG. Jadi Super DG gara-gara Superman. Oke. 2 hero baru keluar. 1 Superman, 1 Telanas. Oke, tapi kita bakal lihat ya ini dia untuk hero-heronya DG versus Pops Bacon Time. 1 poin untuk DG Esports. 1 Apakah- poin juga berarti untuk Indonesia yang pertama kali. Betul. Dan apakah bakal menjadi 2-0? Apakah menjadi 1 sama? Tulis di prediksi Anda. Biasanya kan ada. Saya dari masa depan. Iya, saya dari masa depan. Saya dari masa depan. Biasanya ada memang. Saya bilang 2-0. Tapi kalau salah, hilang dia udah. Dihapus kayaknya dari sejarah langsung. Oke, diramain kolom chatnya sama hashtag dan dukungan kalian pastinya. Ini dia game kedua dari DG Esports melawan Pops Bacon Time. Bacon Time. All mid buat awal. Tentunya clear creep terlebih dahulu. Prediksi volatile fish yang bagus. Ya udah pasti ada Ras di sana. Kita lihat bertigaan kali ini. Gravity Pool bakal coba untuk clear creep terlebih dahulu. Bakal ada Astrolop juga dari Scroll dan juga Melo. Turun ke bawah sekarang. Scroll sama Melo harus. Tapi pinternya Bacon, dia langsung naik ke atas. Telanasnya ditaruh di DS. Mereka malah ngambil ke biru. Karena mereka udah tahu midnya lebih dahulu clearnya dari DG, nggak mungkin bisa ngekontes Crucible yang bawah. Apalagi Telanasnya ditaruh di atas. Crucible bawah juga bakal bisa diambil karena Superman. Ini bakal baju lagi Gravity Ball ke arah seorang Mimars bakal didorong ke Melo-Melo di sana masih ada spinning cycle dan juga ada masih Flicker untuk melarikan diri. Flicker di early di belakang ada Ayep bakal coba dilasar 2 orang udah kena gitu aja. Moss sudah nyiapin shieldnya. Masih menunggu momentum tapi memilih untuk memilih clear creep terlebih dahulu. Tapi ini Florentino level 1, 2, 3 lawan Telanas. Bonyok-bonyok juga sih. Ya. Eagle Eye dari jauh gitu kan. Dia mau lempar. Bahkan Mamon dengan darah segitu harus pulang. Darahnya belum habis. Dia tukeran sama Superman. Superman bakal ketemu sama Telanas di atas. Cuma untuk clear creep dong, tapi Nakrot udah menuju ke arah atas juga di mana backdoornya lagi clear creep di bagian bawah aja. Coba untuk ngambil gold, tapi di sini Mamonnya harusnya bisa jadi under gold karena creepnya udah diambil. Coba untuk clear creep terlebih dulu, Ayep di sini udah kena Eagle Eye. Dimana slow banget serangan dari mid lane. Kita lihat masih ada Melo-Melo bakal coba untuk ke zoning out seorang Moss. Dimana Meteor juga jatuh ke arah Mimers. Harus berhati-hati, Spirit Sentinel bakal coba diambil oleh pemain dari Pops Bacon. DG PD untuk menangin fightnya dengan hero-heronya. Kali ini bakal coba diambil berkerisnya gitu aja. Backdoor udah masuk, nakal cock up gitu ya. Bakal dorong ke belakang. Ayap juga kritis dan ada stroke sekali lagi dari Dirak. Mamon bakal coba untuk cek. Triple trade, Blossom. Ada Flicker untuk melarikan diri. Kita lihat screwnya juga bakal dikejar oleh Moss. Buff biru terbuka untuk DG diambil oleh Pops Bacon Time. Kena kiting sih. Itu tadi dari Bacon ya sebenarnya udah mau reset aja Spirit Sentinel. DG-nya maksa buat masuk lagi. Mungkin mereka ngelihat ini Spirit Sentinel bisa gue hit sekali abis itu punish gue dapet. Tapi akhirnya itu jadi rugi buat DG karena tim fight-nya hilang 3 player. Iya, opportunity-nya tadi memang
kemungkinan dapat. Tapi ternyata diinjak Maleus sana Melonya gagal untuk buka. Padahal gue tahu Melo pengen ngopen dan ngebantuin di depan yang lebih banyak hero-nya. Tapi si Senialnya ngemotong jalannya. Belum ada Angelic Splendor padahal. Iya, itu dipotong jalannya. Melo gagal buat ngebuka jadinya. Tapi Mimers bakal coba dikejar, hati-hati ngejar Ras tuh sama aja belum bunuh diri. Karena di volatile tuh nggak slow volatile lagi. Akhirnya lu gak mati gara-gara lu ngejar-ngejar Ras. Tapi mereka setia masih madu malah ke arah sana Spirit Sentinel. Reset lagi, fight lagi ditonjok kayak udah masuk. Udah ada Telanas juga tahu-tahu tampaknya bakal menggunakan Mark of the Frost-nya menolak untuk tumbang. Di sana Ayepnya masih coba buat muter-muter tapi backdoor dari ditumbangkan dan Ayep akhirnya 1 tukar 1. Tapi setidaknya masih bisa dapat kill di sana. Meskipun tadi nggak mati ya si Telanasnya. Mati akhirnya, tapi cukup lama. Mati juga, tapi nukerin Ayep 1. So it's okay, nggak masalah. Plus backdoor tapi masalahnya. Backdoornya 0-2 di early itu nggak cukup bagus. Tapi kita expect juga sih Nakrotnya buat gendong di arah early. Oke, kita lihat. Bakal soalnya kedok mulu ya, backdoornya kena incer sama Nakrotnya. Dan habis itu kan belum ada yang bisa ambil kali ini. Sejauh ini Netor masih diungguli oleh Pops Beacon Time. Dimana udah ada penetration shot juga ke arah seorang Ayep. Soracha bakal cobain untuk coba Jason Blade ke arah Ayep. Tapi masih bisa melarikan diri mana Senial juga di belakang udah jauh itu fight. Bakal coba untuk ngejepit Ayep tapi Moss didorong ke belakang. Berani banget di sini Superman-nya Ayep. Dan ini di pressure, udah 2 kali buff biru selalu ada kehadiran dari pemain Beacon. Benar-benar mereka fokus di arah DS lane-nya. Bottomnya tuh kayak main catur aja, gak diperhatiin. Makanya Abyssal Dragon gak ada kontes. Dan Skurla tadi selamat gara-gara ada si Melo ya. Melo bagus banget. Tapi di sini Angel Fedor bakal dibuka ya karena belakang. Didorong ke belakang, Mossnya terjebak. Tapi masih bisa diajar kembali. Udah ada ultimate yang dikeluarkan tahu-tahu. Membuat pemain DG harus mundur untuk sementara waktu. Sayang banget, harusnya itu bareng sama gravitational pull dari Kha'Zix. Jadi begitu didorong, kena tarik lagi. Tapi ternyata Sendialnya masih bisa sempat Maleus. Harusnya bisa dapat first kill. Ada second kill buat DG di sana. Iya, karena cast time dari pas lagi Maleus pun itu nggak bisa kena apa-apa gitu. Iya, makanya gravitational pull kan juga ada casting time-nya kan. Nah itu kurang pas. Bener. Dan ini dia Skrull udah ketahuan bakal kena trap oleh Mimers juga sama si ada Mark of the Frost. Tapi hanya menunggu waktu harus tumbang juga akhirnya. Kha'Zixnya lewat jalan kiri. Apa itu? Oh udahlah matilah, udahlah. Apa tuh men? Apa tuh men? Gak ada apa-apa. Tapi di sini Backdoor masih coba untuk farming pastinya. Nunggu kayak juga karena scorching win-nya belum jadi. Nongti udah ngeliat backdoornya harus kena trap. Tapi udah harus lebih aware sih untuk menuju jungle-jungle karena di bush-nya itu nggak aman. Betul, ini karena Beaconnya galak banget sih. Bener-bener diinvasi total jungle-nya. Entah yang atas, entah yang bawah. Bener-bener visionnya dipegang oleh Beacon banget. Dan top lane-nya bakal coba dorong tampaknya. Pasti ada gravitational pull. Angelic Splendor udah di pop. Tapi tidak cukup cepat untuk mengamankan Telanasnya dari Beacon. Oke, super Ayep. Jadi lagi super. Kita lihat di bawah juga sekarat banget di sana. Seorang Ras. Kita nggak lihat bonyoknya harus kenapa. Tapi di mid lane bakal ada gravity pull lagi. Dan ternyata kami untuk nge-clear aja di atas. Asia ada Ayep. Coba untuk ngedorong Moss lagi nampaknya. Masih bisa disamperin, ada Triman Ganking juga kali ini, ada Melo yang datang dan gue Soracha udah coba bantuin lane atas. Cepet banget follow up dari Kang Parkur di sana tentunya. Nakrot gak bakal bisa buat diamanin tower ataupun bahkan satu Senial ya tadi di atas. Mau gak mau DG harus puter jalan. Oke, sekali lagi di sini Mossnya bakal kena tarik, setengah darah hilang, masih ada Maleus melarikan diri harusnya di mid lane. Kita lihat Diraka juga menjadi bulan-bulanan pemain dari Pops Beacon Time. Moss harus buang Mark of the Frost-nya, udah di ultimate udah ngilang lagi semua pemain dari tim DG. Dirak masih bisa defense sendirian. Untung sabar tadi di DG sana. Karena kalau dia all in lagi setelah Mark of the Frost-nya usai, itu yang dari letter Elbash nongol semua. Oke, tapi tower dapat di sini tim DG. Artinya lebih baik dari game sebelumnya kalau bisa gue bilang. Bisa gue bilang juga begitu. Tapi tonjokan Rasnya dibalas dorongan dari Superman. Tower masih bisa diamankan, tapi Melo terkena stun di sana dan Volatile Fist terlalu sakit. Ada Maleus juga, tapi Melo masih bisa bertahan. Tapi tahu-taunya dibunuh sama Kha'Zix, Pak. Itu bagus banget dorongan Superman-nya. Dan kita lihat ada triple blossom juga dibuang oleh Mamon. Dan sendirian 2 orang bakal dizoning oleh Mamon. Kita lihat Nongtinya tapi masih mendapatkan opportunity untuk mendapat tower. Gak masalah, ditukar sama atas. Tapi ini tower mid lane cukup berbahaya dan bawahnya juga terbuka untuk diambil. Lebih kebuka lagi untuk ambil Abyssal Dragon untuk tim Pops Beacon Time. Bisa dibilang kurang worth it. Kurang worth it barteringnya karena sama mid lane dan juga buff merah tentunya di sini. Oke, tapi Ayep masih coba berusaha untuk mendapatkan Soracha, bakal coba dihajar juga sama backdoor di belakang. Ayep dorong ke belakang lagi. Di sana Soracha nggak bisa kemana-mana. Kena Metamorphosis dari backdoor. Tapi kita lihat Soracha coba untuk lari. Mau kemana lo? Cabut! Langsung tumbang oleh backdoor. Di atas juga masih ada Melo. Gravity mulai dibuka juga karena Nongti bakal coba diambil masih anti CC. Mimars bakal masuk ke Odin Fist. Di belakang ada Mamon. Itu dia dengan blast triple threat-nya. 1 lawan 3. Maju lo satu-satu tapi nggak bisa karena
Wow, dikit lagi nyerempet kuping. Gak kena Nongti dan Nongti masih selamat. Pengkor sayangnya Kamehameha. Dikit lagi mati tuh Yena, tapi gak apa-apa. Mid-lane. Backdoornya coba buat cari opportunity. Mid lane udah ke-push, bottomnya bisa diambil, Abyssal Dragonnya juga pun bisa diambil. Yep, ini early yang lebih bagus. Dibilang dari Di apa ya, saling kekadal-kadalin sih. Tuker-tukeran lane semua gitu. Kalau berantem di sini kita pasang di sini. Itu baik dari Elandor ya, dari Nakrot ya, dari Superman ya. Jadi akhirnya mereka trading terus. Superman-nya bagus banget, Ayep. Dan backdoor bakal coba dorong belakang, Gak ternyata bisa. gak bisa lagi Luna Strike. Ayepnya bakal dibalikin kah? Ternyata enggak. Karena metamorfosis dari backdoor berhasil menyelamatkan Ayep di sana. Dan Mark of the Frostnya respect banget sih tadi. Iya, didorong meres. Di Dora Aras itu kalau nggak udah isekai. Dan Rasnya tuh dorong belakangnya kecepatan. Jadi masih Arctic Orb. Towernya bakal dapetin sama backdoor. Udah masuk aja di sini Gesor rasanya masih ada butterfly dan didorong ke belakang sama Ayep. Spinning bullet masih ada. Juga heal dari seorang senior, dimana Melo juga masuk, juga satu orang berhasil tumbangkan. Gesor aja berhasil dipulangin ke lobby. Lawan 3 orang lagi, ada Astro dari belakang. Ayep ngasih laser lagi. Kryptonian Strength, itu dia bocah Krypton yang membabi buta, dimana satu lagi bakal diambil. Towernya masih menjadi fokus untuk tim DG terbuka kali ini. Di belakang kita lihat Mosnya dorong lagi Yep. Langsung aja lagi Gravity Ball bakal ditarik lagi ke sana Mos, tapi ternyata dia barrier yang menyelamatkan damage towernya. Gila Ayub Superman-nya gak ada obat sih. Di Superman-nya ini Superman-nya gak ada obat, cuman berapa kali. itu mati Mosnya kena Kamehameha. Gak cuma berapa kali ada overextend sih kayak tadi barusan. Oke Superman Ayub dewa banget, tapi ketika ada 2 versus 4, Ayubnya gak mati, backdoor-nya mati. Karena Ayep tuh HP-nya tebel. Ya emang, Superman-nya cuman main HP. tapi kalau 2 versus 4 ya terlalu sulit juga sih. Iya sih, memang backdoor-nya tadi memang fokus mau ambil tower, dan ngeblingnya terlalu kayak pede banget. Kita Gimana ya? lihat Nongtinya didorong lagi ke belakang, udah kena meteor, gak bisa kemana-mana bos. Terjebak dalam nostalgia. Wah ini Bacon kena sikisnya sih sama Superman Ayam, dan tampaknya Mimars di sini tidak bakal ada Geki, mau pulang gak bisa, ditutup sama Ayep Pak. 2 orang dari Box Bacon harus tumbang dan harus memaksa memakai Endless Cycle ya. Dimana kita lihat di mid lane juga udah ada tower. Ayep maju, Man of Steel, Super Ayep bakal maju depan Astrolab juga ke Sonic Out musuh. Dan Dark Slayer DS. Gak bisa, Melonya harus pulang. Melonya harus Tapi pulang. mereka gak punya Yena sih, kalau mereka bisa pede. Mungkin Melonya mau buang Endless Cycle di sini. Iya bisa nih, bisa. Endless Cycle bisa dibuang. Endless Cycle bisa dibuang dapetin 1 DS. Ada Ayep juga, Hero Zoning Ada Out. Scroll juga. Dan mereka berhasil dapetin secara free. Di bawah masih ada Gesoraca. Coba untuk clear creep terlebih dahulu. Bakal ngambil Abyssal Dragon untuk sementara waktu. Karena ini adalah kesempatan dalam kesempitan. Iya mau gak mau sekarang strategi dari Bacon harus diubah. Mereka punya Nakrot, mereka bisa main split push. Karena kalau mau perang udah gak bisa lawan Superman-nya. Iya, Superman-nya udah jadi Odin Swell, gaya standar. Sekarang OTW, gue udah gak butuh item defense dulu. Gue mau pakai Meram Breaker, tapi bakal ada war lagi. Gravity Ball udah dibuka. Coba untuk ngedorong mid lane dulu di belakang. Kita langsung nanti bakal masuk kah. Triple threat, jangan main duel. Dia udah langsung triple Dorong! threat. Ajar, dorong. Gravity Ball ketarik lagi. Rasnya tumbang. Dari Mamon langsung saja bung. Another dimension. Langsung air Cinemos, langsung heal ke belakang. Angelic Splendor-nya dibuang buat defensif. Senial harus mundur. Nakrotnya kesulitan buat split push karena udah ada Drake yang di open. Tapi Elandornya harus hati-hati. Oke, kali ini Melo udah terlihat ke belakang. Jauh banget, udah kayak Jijek dia mainnya kali ini. Betul. Ini visionnya langsung kepegang sama Melo. Dan kita lihat Ayep coba buat zoning juga di arah top lane. Nongki Dorong. lagi nggak bisa. Dorong seluruh, punten seluruh. Ayepnya keras banget nih, nggak bisa mati. Tapi bottom kayak mungkin bisa didapetin sama DG Tower tier kedua ya. Iya, masih ada scroll juga, Meteor lagi, Astrolot lagi kebuka, dan juga tower bagian 2 berhasil diamankan oleh tim DG Esports Network. Nggak terlalu jauh, tapi kita lihat masih ada advantage untuk memenangkan game kali ini. Dapatkah high ground 1 biji aja untuk tim DG karena Drake-nya udah masuk bersama Creep. Masih ada shield, Malius udah ada barrier terbuka tertutup. Gravity Ball lagi dibuka, dimana Nongtinya sekarang bakal diajar. Masih ada Angelic Splendor nge-heal temannya, Kamehameha sekali lagi. Drake terbuka, bakal dihabisin sama Tau. Ini sebelum late game, Saya, sejadi harus sebelum menang. Telana sejadi ini karena Telanasnya lagi behind banget. Tapi mereka bakal coba buat ngezoning Get Search yang dari tadi coba buat split push. Yap, harus dimatiin dulu di sini kayak si Nakrot ya. Yang dari tadi itu lincah betul. Betul, ini Nakrotnya serem. Dan gua rasa mungkin dari tim Pops Bacon harus udah mulai bikin respect item buat nurunin Superman-nya sih. Oke. Entah. Mamon Harusnya suka sih betul. buff merahnya dikasih Telanas aja, mau nggak mau. Bener. Bisa dikasih Telana saja buff merah. Biar itu
Karena damage mereka nih tergantung Telanas yang jauh banget ya. Iya, ya, satu-satunya yang bisa nurunin dengan cepat cuman itu doang. Tapi satu orang udah bakal diacak-acak lagi sama Ayep. Kali ini Mosya diroleh lagi ke belakang spinning bullet. Masih ada flicker untuk melarikan diri. Tapi Wow. juga sekarang bakal dimajuin lagi. Kita lihat orang Nongti-nya di zoning out sama Ayep sendirian. Dan tower berhasil didapatkan. Kita lihat ada Get Soracha di mid lane yang bakal coba untuk dorong mid terlebih dahulu. Clip parkour masih mencoba untuk menang kali ini. Get Soracha lagi gendong Bacon banget sih. Dia coba buat distract mulu karena DG udah pasti mainnya bakal berlima. Bakal ada satu lane yang ditinggalin. Tapi selama itu nggak sampai ke split, cuman proxy doang, it's okay. Karena Superman itu juga hero follow up lane yang cepet banget. Oke, terbang soalnya kan. Terbang soalnya. Ini Nongti-nya udah ketahuan juga. Mereka bakal start Abyssal Dragon kali ini sendirian. Nongti-nya udah mulai ngilang dan ketahuan sama Nongti. Hey, kamu ketahuan. Oke. Kayaknya mereka nunggu DS. 5 detik lagi. DS kedua. Ini bakal dikontes. Oke, dan ada Sherlock lagi dorong ke belakang. Bakal di zoning out lagi kali ini. Udah punya Blood of the Dragon tentunya. Dan Mamonnya di bawah bakal coba untuk zoning out satu orang. Get Soracha sendirian. Berani Nongti udah datang coba untuk follow up seorang timnya Get Soracha yang ternyata gak bisa karena spinning cycle kena silence dan Floren harus tumbang. Dimana kehilangan satu personil. Tapi DS bakal coba untuk di start. Masih pede banget. Karena Yena dan juga Nako terlalu jauh kali ini. Tapi harus di reset terlebih dahulu. Gak bisa. Terlalu riskan dengan hilangnya Florentino-nya di sana. Mereka kalah personil. Apalagi Nakrot sama Yena bisa cepat follow up karena DS. Kalau mereka masih kontes, hati-hati backdoor. Oke, speedy bulan, 3 orang, Sylviet, tumbang semua. Kita lihat Mosya juga harus tumbang, cutter balik. Kamera dari Skrull, berhasil gila. 2 orang harus buyback. Nongti bakal dilaser lagi. Ayam bakal dikejar. You think you flower? Tak bisa bos, langsung start DS aja untuk tim DG Esports. Di saat dimana DS setapaknya udah gak bisa dikontes, ada Ayep di sana di zone yang untung dia gak nafsu ke Yena karena dia tahu lawannya langsung pakai endless cycle. Gak cuman DG menangin fight ya, mereka baru aja buang endless cycle yang sebenarnya penting banget buat defensif buat Bacon nantinya. Itu bener-bener Ini, Pak. MVP match banget sih. Ini Dorong Pak, ke belakang. sus. Kamehameha Skrull juga lihat. pas banget. Tahu-tahu darahnya segitu coy. Tahu ya. Iya. Darahnya segitu bos. Bener-bener Telanasnya mati langka sih, mati kutu ini sama sama Superman-nya. 2 gapat manam jupan lan lunas. Itu kayak 142 Telanas kalau nggak salah 3 kill dibunuhnya sama Superman. 12 ribuan tapi dari Ayep. Dan di bawah, kita lihat jungle bawah, kita lihat Melo bakal coba untuk jaring atau mouse, tapi buff biru masih bisa didapatkan oleh God Soracha. Pastinya masih bisa nge-split push karena dia punya buff biru. Dan Drake-nya juga punya bottom lane kali ini sekali lagi. Mid lane-nya cukup buat sebagai distraksi aja. Entah mereka bisa dapetin topnya, entah mereka bisa dapetin mid-nya. Yang pasti dengan adanya Drake, Nakrotnya lagi nggak bisa split push. Iya, dan mereka abis dapetin Tormid bisa ambil enrage karena udah menit Betul. pas banget kali ini. Ternyata nggak dapetin Tormid, tapi mereka cuma nge-push, bikin musuhnya nge-defend dan enrage bisa diambil secara free oleh tim DG. Malah gue rasa lebih penting Enrage di sini daripada sekadar dapat tower tier kedua. Benar. Dan dia bisa dapat Dark Blessing, tapi Ayep. kejar sendirian. Ayep tak bisa selamatkan, ternyata harus tumbang juga oleh pemain dari Endless Post Cycle. Bacon. Endless Cycle. Hidup lagi Ayepnya. Harus kena camdut tadi sama Shutdown ya? Shutdown, yep. Sayang banget. Dan di sini pasti bakal pasang barrier lagi dari seorang Dirake. Tower bakal menjadi kunci-kuncian. Oke, high ground, mundur. Backdoor bakal kena volatile lagi. Ada Lunar Strike karena backdoor masih ada Dark Blessing yang ke pop up dari backdoor. Tarikan diri tapi tower mid juga terbuka untuk didapatkan. Ayep bersiap-siap dari belakang dan Mamon udah maju duluan. Man of Steel karena Moss Gravitur masih disimpan. Dan itu dia, ada barrier yang udah dipasang oleh Skrull. Ditembak-tembak terus, Get Soracha yang masuk belakang. Ayep dorong Get Soracha tapi masih bisa kabur. Dengan jiri purinya. Kami Ayepnya sekarat. Dan Ayep gagal untuk flanking. Tapi tower mid lane harus hancur oleh backdoor. Dan itu dia, sedikit worth it karena masih ada endless cycle lagi. Betul, masih ada endless cycle. DG bakal menggunakan endless cycle sebagai offensive play banget di sini. Sementara dari Bacon bakal menggunakan sebagai defensive, which is okay juga karena DG cuan banget dapat 2 tower high ground, Pak. Mereka masih mau Gravity Ball sekali lagi dan Melo-Melo gagal kali ini untuk Ayep. Nongti-nya bakal mendorong ke belakang. Manosnya kena Badau dari Dirak di mana Ayep harus tumbang. Masih ada Breath of Eternity hidup lagi di mana seorang Nongti bakal coba diblasem terlibat oleh seorang Mamon. Tiba-tiba Skrull dan Melo bakal coba dorong Astrolobnya. Cukup sekarat darahnya. Masih ada backdoor di belakang. Mamon bakal coba dikejar sama seorang Nakrot Grab Parkour. Diladenin. Diladenin bos. Judgment Blade langsung aja membunuh seorang Mamon. Dan kayaknya Ayep nyimpan satu endless cycle-nya mungkin. Ya. Kayaknya mereka gak mau terlalu... Menurut gue sih tadi sebenarnya pas udah dapat 2 tower high ground harusnya udah DG udah cukup aja. Tunggu next pressure lagi, tunggu DS-nya lagi, tunggu Abyssal Dragon-nya lagi. Karena sebenarnya tadi udah worth it banget dapat 2 tower high ground bersamaan. Harusnya balik memang. Harusnya balik aja. Dan gak pakai endless cycle. Karena DS-nya masih 50 detik kan. Sekarang DS-nya kebuka 2 detik. Betul. Dan Ayep ngamonnya lama.
Ya harus diambil akhirnya. Mereka harus endless cycle dari sekarang. Ayepnya baru hidup 4 detik, nggak mau ngambil endless cycle. Ya udah biar Nathan Kaisar kasih aja. Backdoor bakal coba ngambil, Au, nggak bisa mundur dulu ke belakang. Gak apa-apa, nice try. Bahaya sebenarnya. Bisa Hat sebenarnya. Karena udah dibantuin sama ada Melo di belakang sih. Ya itu nice try sih, tapi terlalu berat tadi. Oke, reset lagi sekarang. DG masih menang dari segi tower. Tapi mereka punya Telanas, mereka punya Skydrake. High ground bisa hilang nih DG. Iya, lo liat Telanas juga udah 12.000 tuh udah full item, Pak. Udah jadi Tapi sebenarnya. dia nggak ada lifesteal, Telanasnya. Dia nggak bikin bow ya. Enggak. Nggak bikin Meskipun bow. tadi dia udah sempat bikin resetnya. Cuman bener-bener Dia- fokus tower. Dia berharap aja sih, entah knock up-nya dari Nakrot ataupun juga Seniel bisa nge-CC satu hero. Habis itu dia bisa burst parah sih. Dengan Tower. critical kayak gitu. Karena Muramasa sama Fenrir itu udah ke tower pasti tower hancurnya cepet banget. Betul, tinggal pakai Eagle Eye aja. Yap, DP di sini bakal coba untuk clear creep terlebih dulu, masih coba untuk stay defensive dari tim DG Esport di mana Drake dilepas di atas bersama creep. Itu ngebuat 3 creep lane tim Pops Bacon Time besar semua. Tapi sabar dulu. Cukup lama ini buff DS-nya. Dan tentunya Enrage Abyssal Dragon 50 detik nanti. Ini sih yang dibutuhin DG buat menangin tim fight. Karena dari segi hero-nya, DG udah nggak bisa menangin fight seharusnya. Kalau nggak ada Enrage. Iya. Dia punya background yang kuat Irak. Buff Dia- merahnya udah diambil sama Telanas. Superman-nya darat. Oke, let's see. 30 detik. Enres bisa bakal up dan bakal di zoning out aja sama pemain dari Pops Bacon Time. Kali ini tapi tim DG harus apakah backdoor sih gue yakin. Mereka Good pas news-nya- ngeliat Enres Abyssal Dragon itu up. Tim DG siap-siap masuk ke jaga lawan terus backdoorin core musuh. Itu bisa banget. Iya gak? Tapi itu high risk banget. High risk, high reward. High risk banget. High Maksud risk, gue, high reward. ini belum se-urgent itu sih buat nge-backdoor. Literally nge-backdoor. Kayak gue yakin sih. Kalau misalkan itu yang kejadian. Karena DG punya hero clear creep kan. Kalau mereka mau defensive play pun bisa. Oke, bakal didorong satu orang udah ketahuan di sana Graf itu tarik kena mouse. Di mana Ayat Telanas. bakal dorong ke belakang. Di mana sekarang semua pemain Telanas. dari Bacon Time. Ada Graf itu sekali lagi. Angelix player keluar, kena banyak banget. Hirak yang mana? Belum kelihatan. Lagi ada Maleus lagi Ayat cukup sekarang darahnya dan ternyata orang berhasil tumbangkan. Hidup lagi Noctia bakal hilang dengan Kamehameha Getsoracha juga masih bisa hidup lagi. Backdoor masih mencari posisi di mana udah hilang lagi dan gagal untuk ngambil Enres Abyssal Dragon. Mereka ambil lifesteal dulu, ambil Enres Abyssal Dragon ya. Karena Telanasnya low. Mereka nggak mungkin punya Telanas. Lu lihat, Pops Bacon langsung lomba lari di sini. Ayat Mereka nggak mati. Hah? Ayat nggak mati. Nggak mati. Nggak ada yang mati. Nggak ada yang mati? Nggak ada yang mati. Yang mati cuman boynya Yana. Yana doang tadi. Ih, high Nggak risk berani banget tapi tadi. Enrage-nya diambil. Gak berani karena langsung lari ambil Enrich. Iya, Pops Bacon tadi langsung maraton dia. Tapi mereka sekarang yang dapat Enrich ya. DG apa yang mereka lakukan? Ini udah nggak bisa dikontes. Oh, abis Enrich kemungkinan besar Fox Bacon bakal ngambil Dark Slayer dan mereka bakal trap di arah bas sana. Aduh, tapi Telanas ambil Dark Blessing kan. Terlalu berat buat dibunuh kali ini. Ini bakal di trap. Red sih. Gua rasa Bacon nggak sepolos itu sih. Polos itu. Let's begin fight again. Laser, Krypton dan Strike. Graf itu kadang-kadang tahu-tahu 3 orang sekaligus. Blossom dari position. Hajar bros. Angelic Splendor menyelamatkan. Tapi tahu-tahu masih punya Dark Blessing. Hidup lagi. Ini dia. Tumbang. Pemain dari Pops Bacon Time. Seniel. Welcome back. Seniel to lobby. Bakal hajar juga. Getsoracha mau kemana? Coba ngumpet. Ketahuan. Hong langsung tumbang oleh backdoor juga kali ini kita Mimers ya. Tinggal sendirian bersama seorang nakal apa bisa ke-defend. Endgame-nya. Masih ada 5 orang dari tim DG. Endless cycle. Langsung ke arah tower. Mela kasih badan. Astrolog sekali lagi. Ini dia. Coba. Core-nya. Nexus bakal dihajar aja sama tim DG. Ayam dari belakang. Bakal coba untuk orang lagi. Masih ada meteor. Gripnya masih jauh. Astrolog sekali lagi. Santai dulu. Santai dulu, tungguin creepnya dulu. Ini dia, DG bisa edel. Apakah bisa 2-0 kali dibuat DG? Kita lihat. Kalem, relax, santai, Angelic Splendor, dorong lagi itu dia, ini dia core-nya, Nexus 2-0, DG Esports, Indo Pride Pro. Peringkat 1 grup A, 2-0 sama peringkat bawah grup A. Kata siapa Indo gak bisa menang? Kopi dulu bos. Bos, Ayep bos. Ternyata sepolos itu ya. Kopi dulu. Ternyata Udah sepolos. ketebak ya sama gue ya. Gue kira gak sepolos itu.